Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dalam berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Konita Putri dan rekan saya Najma Putri yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin 6 Januari 2025. Program ini akan diluncurkan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Program ini terrealisasikan sebelum genap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting yang masih tinggi. Program ini dilaksanakan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan Papua Selatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses makanan bergizi bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Dengan anggaran mencapai 450 triliun rupiah hingga tahun 2029, program ini menargetkan pemberian makanan gratis kepada hampir 90 juta anak dan ibu hamil. Pada tahap awal, program ini akan menjangkau sekitar 19,5 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah pada tahun 2025. Meskipun demikian, beberapa pihak mengkhawatirkan keberlanjutan program ini terkait potensi beban anggaran negara dan dampak terhadap perekonomian. Namun, pemerintah optimis inisiatif ini akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program makan bergizi gratis ini juga melibatkan hampir 2.000 koperasi yang menyediakan bahan pangan seperti telur, sayuran, beras, ikan, daging, dan susu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal dan memastikan ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat. Dengan dimulainya program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung keberhasilan program ini. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu mencapai tujuan program ini demi meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memberhentikan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil tak lama setelah Timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk di gelaran Piala AFF 2024. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa hasil tersebut bukan satu-satunya alasan pemecatan Sinteyong. Erick menyatakan Timnas Indonesia membutuhkan pelatih dengan kemampuan komunikasi dan pelaksanaan program yang lebih baik. Pendapat Pak Labib terkait keputusan PSSI memecat Sinteyong itu bagaimana Pak? Sebenarnya itu nggak tepat sih, kurang tepat bagi saya ya. Karena Sinteyong kan kita udah berjalan lebih dari, kurang lebih 4-5 tahun ya. Jadi itu sayang banget, kan chemistry antar pemain juga udah kebangun. Jadi udah saling mengenal antara Sinteyong sama pemain, semua udah saling kenal gitu. Ibarat udah kayak keluarga lah gitu. Itu yang disayangin. Kalau nantinya dipecat, ini udah dipecat. Ini pasti bakalan kebentuk dari awal lagi nih, chemistry-nya dari awal, terus juga hubungan antar pemain sama pelatih juga dari awal. Itu tuh jadi kita kayak kenalan baru lagi gitu. Belum tentu chemistry-nya sama kayak Sinteyong kemarin gitu sih. Kalau menurut gue pribadi sih kurang setuju ya, karena kan Sinteyong ini kan udah ngasih banyak kontribusi buat timnas, apalagi semenjak dipegang sama Sinteyong dari ranking FIFA, terus banyak sejarah-sejarah kayak kita bisa nembus kualifikasi Piala Dunia itu udah sampai ke ronde yang sekarang tuh udah bagus banget, jadi kurang setuju sih. Kalau menurut pendapat saya itu keputusan sepihak ya, karena kalau mau itu jangan satu pihak aja, jadi harus dilibatkan beberapa pihak. Pertimbangkan lagi, karena kan dengan adanya Sinteyong udah ngelatih Indonesia di timnas, tinggal satu kesempatan lagi gitu loh, tiket kita untuk menuju Piala Dunia.
Makanya kalau bisa dipertimbangkan lagi, karena ini sebagai modal kita untuk menuju ke Piala Dunia gitu loh. Berarti Bapak setuju atau tidak Pak dengan pemecatan Sintayong ini Pak? Tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu tidak mewakili suara hati rakyat yang mendukung timnas secara penuh. Baik, Pak. Tapi karena sekarang kan diduga Patrick Kluivert untuk menjadi penggantinya, menurut Bapak cocok nggak Pak? Atau mungkin siapa yang cocok untuk menjadi pengganti Sintayong? Kalau menurut saya, kalau diganti lagi pelatihnya sama yang lain, timnas pasti bakalan berubah lagi formasinya. Dan itu tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia gitu loh. Karena udah formasi yang didukung sama Indonesia itu sudah fix bakalan tetap ada gitu. Kalau misalkan berubah lagi pelatihnya bakalan berubah lagi, bentuk yang akan dilihat sama mata-mata dunia. Oh, nih timnas udah tetap, kenapa berubah lagi gitu loh. Itu sangat merugikan Indonesia. Kalau untuk nyebut nama sih kurang tahu juga ya, tapi kan mungkin harusnya pelatih-pelatih yang lebih berpengalaman ya, nggak sekedar nama yang dikenal di dunia internasional aja, tapi harus punya pengalaman gitu. Apalagi kita ini bukan timnas yang dulu yang lawannya negara-negara Asia Tenggara doang. Sekarang kita kan udah lawannya sama negara-negara yang udah langganan Piala Dunia lah. Jadi harusnya yang lebih berpengalaman sih harusnya. Pelatih baru pasti pengennya sih yang lebih baik dari Sintayong, minimal banget yang setara lah standarnya sama Sintayong, jangan sampai di bawah gitu. Itu yang harapannya sih pasti begitu. Ini pesan Bapak untuk PSSI atau mungkin juga untuk Sintayong? Pesan buat PSSI ya. Pesan buat PSSI, ini kan udah ronde kualifikasi ronde ketiganya udah dikit lagi nih selesai. Saya berharap sih sebenarnya lebih sabar lagi sama Sintayong gitu. Kita mau lihat nih finishnya dia gimana gitu nyelesain ronde ketiga ini. Jangan langsung asal pecat aja di tengah jalan gitu. Kebanyakan pengalaman klub-klub bola, kalau pelatih dipecat tengah jalan itu nggak bakal bisa capai finish yang kita ekspektasi gitu. Nggak bakal bisa, kebanyakan begitu. Nah, terus buat pesan pesan Sintayong ya. Oke, pesan buat Sintayongnya, ya saya berharap sih jangan ngelatih ke negeri tetangga ya. Malaysia, Thailand, Vietnam jangan gitu. Mendingan dia ngelatih ke Arab dah. Arab duitnya lebih banyak juga gitu ya. Kalau menurut pesan saya sih, kalau bisa nih Sintayong mohon untuk tidak pergi, dan saya minta untuk Bapak Thohir sebagai Ketua PSSI tolong dipertimbangkan lagi supaya STY Sintayong ini supaya tetap ada di Indonesia. Ya gue berharap sih Sintayong bisa ngelatih tim yang lebih bisa menghargai lah dibanding negara kita. Karena menurut gue ini bukti bahwa PSSI, ya gue nyebut PSSI lah, gue nggak nyebut satu orang aja, gue nyebut PSSI ini buktian bahwa nggak bisa ngehargain sosok pelatih yang udah bener-bener ngasih semuanya sih ke timnas kita. Jadi gue harap Sintayong bisa lebih dihargai di luar sana. Informasi tadi menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Najimah Putri dan rekan saya Konita Putri beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.